pertama kalinya gue pakai HP Tecno dan setelah pakai beberapa lama, kenapa mereka bisa kasih harga 2 jutaan ya? Apakah ada yang dipangkas? Buat tahu jawabannya, yuk temenin gue seharian bareng HP yang dibilang Tecno HP 2 jutaan no komplain ini. Apa bener? Terus baterainya bisa tahan dari pagi sampai malam nggak? Oke guys, sekarang kita sehari bersama lagi bareng HP 2 jutaan dari Tecno. Ini dia, dan update dulu sekarang jam 10.22, baterai ada di 95% ya. Tadi gue sempat pakai buat YouTubean sama sosial mediaan. Impresi gue sama HP ini secara desain backnya ya netral aja sih. Buat gue dibilang bagus enggak, dibilang jelek juga enggak. Tapi yang pasti feel pegangnya enak sih, karena keset bagian belakangnya yang dari vegan leather dan tentunya minim sidik jari. Habis itu tebelnya yang cuma 7,55 mili dengan layar curve-nya sih bikin HP ini nggak kelihatan HP 2 jutaan. Apalagi kebanyakan HP 1-3 jutaan itu identik dengan bezel tebelnya, tapi di sini udah tergolong tipis. Oh ya, satu lagi sampai kelupaan, kalau varian gue ini warna hijau yang ternyata punya teknologi yang namanya Magic Skin generasi kedua. Yang katanya kalau dicipratin ini itu katanya bakal gampang dibersihin sih. Nanti kita cobain ya. Oke guys, capek banget nih. Update dulu sekarang jam 12.27, baterai ada di 89% ya. Oke, sebelumnya mari ngomongin spesifikasi HP ini yang gue yakin banyak teman-teman udah tahu. Jadi sekilas aja, yang punya layar lengkung AMOLED 6,78 inch ya, 120Hz refresh rate dan perlindungan Gorilla Glass 5. Habis itu dari sisi chipset dia pakai MediaTek Helio G99 Ultimate yang dapat skor Antutu itu di 429.000. Nanti kita tes juga ya gimana pengalaman gamingnya. Terus dengan baterai yang punya kapasitas di 5000 mAh dan support charging itu 33 watt. Lanjut ke kamera, dia punya lensa utama 108 megapiksel ya. Habis itu punya 2 megapiksel makro dan 32 megapiksel selfie. Perlu diingat, HP ini bukan HP 5G. Yang udah dual stereo speaker, IP53, fingerprint dalam layar dan ber-NFC pula. Gila, nggak kebayang ya HP 2 jutaan dapat selengkap ini sih, geleng-geleng gua. Tapi gimana dengan softwarenya si HiOS ini? Nanti kita kulik juga. Dan satu yang gue appreciate dari HP ini adalah dia bisa shoot sampai 2K ya. Nggak cuma kamera belakang, tapi kamera depannya juga, jadi double nih. Walaupun emang secara stabilisasi dia nggak jalan ya. Paling nggak kalau kita shoot stay kayak begini nih lumayan sih. Oke guys, gua lagi temenin si Bang Ibro nih. Bisa diubah. Dan sekarang kalian lagi lihat di dual video ya, dimana secara bersamaan bisa lihat lensa depan dan belakang. Dan ini layoutnya nggak cuma sebelahan gini ya. Layout satunya lagi, yang mana gua jadi lebih kecil di sini dan bisa diganti juga. Nah, gua yang lebih gede, si Ibro yang lebih kecil. Betul, satu hal yang gue cukup impress dari HP ini adalah pas pertama kali nyalain, file size-nya itu cukup kecil ya, sekitar 16 GB doang. Yang mana untuk HP itu biasanya sekitar 20-30 GB. Buat pengoperasiannya standar ya, swipe bagian kiri ke bawah keluarin notif, sebelah kanan keluarin control center gitu. Terus di home screen ini ada folder suggestion yang kasih rekomendasi app-app tertentu. Dan gue sempet anggap remeh ini sih. Jadi gue kira saat gue taruh app-nya yang sama di sini dia bakal double gitu ya app-nya. Tapi ternyata folder suggestion-nya berubah. Mantap. Habis itu dia ada fitur yang namanya Dynamic Port yang mirip kayak beberapa diantaranya saat kita nge-charge atau face unlock bakal ada animasi di kamera selfie-nya ya. Ya terlepas ngikutin siapa, menurut gua jadi lebih berwarna aja sih user interface-nya. Terus karena pakai layar AMOLED, jadi HP ini ada always on display ya, walaupun cuman 10 detik doang. Tapi yang gua demen, dia ada mode dimana bakal keluar random gitu AOD-nya. Oke bro, balik dulu ya bro ya. Sip. Thank you, Ben. Oke, cabut dulu. Bye. Paling yang bikin gua gatel dari HP ini adalah kenapa untuk angka di baterainya ya, dia itu nggak bisa dipisah, jadi nyambung di dalam gitu dan jadi kurang jelas sih buat gua.
Padahal kalau di HP lain kan tuh sebenarnya biasa ada yang percentage offset battery kayak gitu, tapi di sini nggak ada. Oh ya guys, update dulu, sekarang hampir jam 3, baterai ada di 74% ya, masih banyak. Selama di bus gue buka maps dan sekalian sosmedan selama 40 menitan dan baterai berkurang 5%. Setelah kelar isi perut, gue ngegame dulu Mobile Legends 2 match dengan settingan mentok super ultra sekitar 55 menit dan baterai berkurang 18% yang punya suhu panas sedikit di 41 derajat. Oh iya, pas main tadi gue perhatiin game mode-nya cukup lengkap ya. Ada info performance kayak CPU, FPS, terus settingan lock brightness, sensitivity dan lainnya. Kalau mau keluarin mini window juga bisa loh. Jadi kalau lagi tunggu mau tempur gini bisa sambil browsing atau sosmedan dulu. Sama satu lagi, kalau pas ada WhatsApp masuk, keren deh. Isi teksnya dibikin jalan gitu ya, jadi nggak ganggu saat lagi seru-serunya main. Dan buat yang kepo sama FPS di HP ini, kemarin gue sempat main Genshin Impact pakai grafik recommend-nya yaitu lowest, dengan FPS yang gue naikin ke 60. Dan hasilnya tergolong oke ya, dengan FPS di atas 30, yang menurut gue ini batas oke atau enggaknya ada di sana. Lebih tepatnya di 38,6. Frame drop beberapa kali ada ya, tapi bukan yang sering. Overall selama main 20 menitan cukup nyaman sih, dengan baterai berkurang 8%. Untuk suhu berasa panas dikit di 41,4 derajat. Kalau buat game yang lebih enteng kayak Mobile Legends tadi dengan settingan super ultra, dapat FPS rata-rata 88 dari mentoknya di 90. Oke guys, sekarang ronde 2 jalan-jalan. Dan update dulu, baterai ada di 47%, jam 5 lewat. Mau kemana kita? Ada si Boci. Happy banget ya. Sedikit ngomongin kamera, kalau karakter fotonya yang lebih cerah gitu ya, dan secara warna lebih keluar. Walaupun kadang gue ketemu ada yang sedikit pucet juga, sama kayak video selfie-nya. Cuma gimana pun gue nggak bisa banyak komplain ya, karena ini HP 2 jutaan yang udah termasuk oke di kelasnya. Dan akhirnya saat ngetik-ngetik WhatsApp tadi, barulah gue ketemu cupunya HP ini guys. Yaitu vibrationnya lemah, getarannya nyebar gitu. Cuma kalau mau fair untuk HP 2 jutaan, kebanyakan kayak gini semua sih vibrationnya. Betul, untuk zoom HP ini dia ada 1 kali sama 3 kali ya. Dan mentoknya itu bisa sampai ke 10 kali. Hal ini juga berlaku untuk videonya nih, 1 kali, 3 kali, dan mentoknya di 10 kali. Sama satu lagi, gue baru ngeh kalau HP ini nggak ada 3,5 mili jack ya. Yang gue yakin buat temen-temen yang pakai HP mid to low, pasti kan kalian biasa punya earphone kabel andalan nih buat dipakai kan. Jadinya kalau kayak begitu mau nggak mau kalian mesti beli TWS sih kalau pakai HP ini. Atau sebenarnya bisa beli konektor ke Type C ya. Cuman kalian jadi nggak bisa ngecas kalau lagi pakai earphone-nya. Banyak gaya tuh bocah. Dan kali ini kita lagi mau kemana ibu? Kita mau ke kayak ada children's festival gitu ya, Di Gardens by the Bay ya? gitu ya. Parah, nggak ramah stroller nih acara nih. Dan tahu yang paling nggak ramah? Guanya yang paling nggak ramah, malah sibuk syuting si nyonya lagi gesek-gesek stroller. BTW guys, kalau menurut kalian gue butuh sering-sering ulas HP dari Transsion Group ini, boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya. Kalau rame bakal gue seringin deh. Oke guys, udah cukup main-mainnya. Kita mau cari makan dulu. Wah, what do you want? Jadi salah satu jualan utama dari HP ini untuk yang warna hijaunya adalah teknologi Magic Skin 2.0. Yang mana gue sempat kepoin di YouTube-nya mereka ya, dan sakti banget, dicipratin sama berbagai macam material, tapi masih bisa kinclong lagi saat dibersihin. Oke, dan gue merasa tertantang dan pengen buktiin langsung. Jadi di sini gue udah ada saus, cabe, sama kecap manis. Plus bonus ada sambal taliwang. Gawat, berhasil nggak ya? Percobaan yang cukup brutal nih. Oke, sekarang kita lap pakai tisu dan gawat, masih berbekas, euy. Akhirnya berhasil guys.
mulus seperti awal, walaupun sekarang ada nempel bau sambal, cuman harusnya beberapa hari udah hilang sih baunya. Oke guys, kita udah kelar makan, kenyang. Sekarang mau ke WC dulu bentar, habis itu kita tes kamera malamnya HP ini. Oke nggak ya? Ya hasilnya ternyata oke juga loh. Apalagi kalau dirasa kegelapan bisa pakai mode super night-nya yang bikin overall fotonya jadi lebih terang. Terus buat selfie kalau dirasa agak gelap bisa cobain flash depannya deh yang di kiri atas sini. Lumayan ngebantu sih, lebih terangan dikit. Dan gak cuma buat foto ya, tapi buat video pun bisa keluarin lampu flash depannya nih. Tuh, ada perbedaannya nggak? Jadi lumayan kelihatan nggak sih muka gue dibanding yang sebelumnya? Oh ya guys, update dulu. Sekarang jam 8.39, baterai ada di 27% ya. Akhirnya sampai rumah jam 10-an dan baterai ada di 15%. Gua ngaso dulu bentar, habis itu sosmedan dan sekalian tes dual stereo speakernya. Yang hasilnya udah bagus sih, paling bassnya aja yang gak terlalu nendang. Selebihnya udah oke banget dibanding sama HP lainnya yang kebanyakan masih mono malah. Habis itu gue cek SOT-nya yang kayaknya belum ke-update ya. Terakhir jam 8 malam. Jadi besoknya gue cek lagi, dapat SOT total 6 jam 19 menit. Yang menurut gue udah cukup banget. Apalagi penggunaan kameranya cukup sering, lagi dalam mode turis. Total pakai 59 menit sendiri tuh. Habis itu ada IG, terus sempet nge-game 55 menit, YouTube dan lain sebagainya. Untuk pemakaian normal mah gue cukup yakin bisa dapat sehari lebih sih ini. HP ini punya 3 warna ya, ada biru tua ke hitam atau nama kerennya Temporal Orbits. Yang putih itu Lunar Frost dan hijau itu Magic Skin Green. Dan ada warna barunya loh, yaitu Radiant Starstream. Buat Magic Skin-nya tadi khusus cuma ada di warna hijau. Dengan harga yang kalau gue cek di Topet itu ada di sekitar 2,6 sampai 2,7 juta. Dengan satu varian aja. Bukan 6 plus 128 tapi langsung dikasih 8 plus 256. Nggak habis thinking sih si Tecno ini kalau jualan. Cuma ya emang kalau mau mendobrak pasar dengan brand yang belum terlalu dikenal, mau nggak mau pakai cara ini sih. Walaupun mungkin di belakang mereka ada bakar-bakar duit. Cuman pertanyaan selanjutnya, bakal seserius apa dari sisi update software? Terus gimana keawetan HP-nya? Dan nggak kalah penting, layanan after sales. Misalnya, bakal dilayani dengan baik nggak kalau misalnya butuh servis HP ini? Ya semua itu cuma waktu yang bisa jawab sih. Dan kalau ada teman-teman yang udah ngerasain itu, boleh bantu share pengalamannya di komen ya. Lumayan bisa nambah pengetahuan buat gua dan teman-teman lainnya. Cuma di luar itu, gue bisa bilang HP ini yang dibilang Tecno si paling sabi, bisa kalian lirik sih buat temenin kegiatan sehari-hari di harga 2 jutaan.